Jabar Bergerak Zilenial Kota Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan Hayu Diajar Bumi Pasundan 2025 yang berfokus pada edukasi dengan menargetkan para pesertanya kepada generasi alfa, yakni para siswa-siswi di SDN Mugarsari, di Desa Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kegiatan yang bertema Surviving the World with Alpha Generation dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dari hari Jumat, 7 Februari 2025 sampai 8 Februari 2025. Pada hari pertama kegiatan, para generasi alfa atau siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 SDN Mugarsari diajarkan mengenai 2 materi penting, yaitu Get to Know Alpha Generation atau pengetahuan dasar tentang apa itu generasi alfa, dan juga Digital Self-Awareness atau perhatian diri terhadap digital. Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan, Az-Zahra Nadira Maulidina, mengungkapkan bahwa alasan disampaikannya materi tersebut dilatar belakangi oleh survei Common Sense yang menyebutkan bahwa generasi alfa banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Buat kegiatan hari ini, alhamdulillah kan kegiatannya sasarannya itu ada kelas 4, 5, sama 6 ya. Mereka partisipasi aktif dalam setiap materinya, terus ada games. Kebetulan kita itu memang untuk kegiatan Alpha Generation ya, jadi Alpha Generasi ini kita berikan edukasi tentang digital awareness, terus ada sex education dan lain-lain gitu. Nah, diharapkan gitu ya mereka juga bisa praktekkan dan juga bisa mengingat gitu ya ini sampai besar, karena ini memang kegiatannya untuk mereka yang sudah menuju ke remaja. Jadi, kita itu berdasarkan dari survei Common Sense gitu ya, mereka itu mengatakan kalau Alpha Generation itu kurang lebih dalam satu harinya 7 hari memakai HP gitu ya, menggunakan gadget. Nah, dari situ mereka juga jadi kurang bergerak gitu. Nah, karena kurang bergerak itu, jadi kita berikan edukasi tentang bagaimana gitu cara agar menjadi smart people atau smart user dari gadget itu sendiri. Terus mereka diberikan edukasi lain tentang digital dalam dunia digital. Pada pemaparan materi tentang Get to Know Alpha Generation, siswa-siswi diberikan motivasi untuk bisa berprestasi, baik pada akademik ataupun non-akademik, di tengah tantangan digital yang menghantui. Sementara itu, pada pemaparan materi Digital Self-Awareness, siswa-siswi dikenalkan dengan bagaimana memanfaatkan digital, menggunakan kreativitas yang dimiliki. Selain itu, menariknya, siswa-siswi juga diajari tentang pendidikan seks untuk anak dan juga bullying. Mereka tampak antusias dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh tim edukator. Dari aku tanggapannya sangat baik ya, karena anak-anaknya tuh excited banget dengan apa yang akan kita sampaikan. Mungkin dari aku tadi mengajar gitu ya, anak-anak itu emang happy, semangat. Nah mungkin sedikit juga agak-agak susah gitu ya buat diaturnya. Nah mungkin itu aja sih. Oke, tanggapan aku kalau misalkan tadi mengajar ya, anak-anak ini tuh excited tapi harus sambil bergerak gitu. Jadi kalau misalkan mendengarkan edukasi doang gitu Pak, kayak misalkan ilmunya doang yang dikasih itu anak-anak bosen, tapi kalau misalkan disuruh jawab ataupun misalkan ada yang ke depan gitu satu-satu, nah itu antusias banget sih anak-anak. Saya sendiri tadi penyampaian edukasi seks ya. Nah di sana anak-anak juga udah mulai mengerti gitu apa aja yang berubah pada tubuh mereka ketika pubertas dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah pada paham gitu ya, tapi mungkin tadi ada beberapa yang kayak oh ternyata gini, oh ternyata gitu. Jadi mereka tuh kayak paham gitu 1-2 hal yang kita sampaikan gitu tentang edukasi tadi. Jadi anak-anaknya juga kayak antusias banget gitu. Mungkin dari aku tadi menyampaikan materi mengenai bullying gitu ya. Anak juga sebagian juga udah tahu apa itu bullying, macam-macam bullying. Nah untuk itu sejauh itu sudah lumayan mengetahui ya anak-anak gitu ya. Cuman kitanya aja untuk mengasih tahu lebih dalam lagi, Karena aku tuh menyampaikan tentang digital awareness yang mana sesuai dengan yang disampaikan, yaitu untuk Gen Alpha, yang dimana mereka mungkin sejak mereka lahir ya sudah mengetahui apa itu gadget, dan di sini menjelaskan tentang dampak baik dan dampak buruknya. Selanjutnya, kegiatan pada hari kedua dilanjutkan dengan permainan tradisional Sunda.
yang meliputi pechle, lompat tinggi, gobak sodor, dan juga orai-oraian. Kegiatan permainan tradisional ini bertujuan agar para generasi alpha bisa aktif bergerak, sehingga tidak hanya bermain dengan gadget. Sebagai informasi, Jabar Bergerak Zilenial merupakan organisasi non-pemerintahan yang mewadahi generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, untuk hadir atas berbagai isu sosial. Dengan begitu, menurut Ketua Jabar Bergerak Zilenial Kota Tasikmalaya, Ahmad Gading Fadilah, mengatakan bahwa target kegiatan JBZ saat ini ialah pelosok daerah dan pendidikan, termasuk kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Mugarsari. Oke, kebetulan kalau JBZ Kota Tasikmalaya itu lahir atas dasar kebentukan organisasi yang ada di pusat, yaitu Jabar Bergerak Zilenial, yang memiliki dasar organisasi berorientasi pendidikan dan kemanusiaan. Dan kebetulan pasca itu almarhum Pak Eril mulai melakukan ekspansi pada organisasi di setiap 21 kota kabupaten, sehingga terbentuklah JBZ Kota Tasikmalaya yang berasal dari para pemuda yang tergabung dari organisasi Jabar Bergerak Kota Tasikmalaya. Seperti itu. Sebenarnya setiap tahun itu kita punya kriteria target yang berbeda gitu. Kalau misalnya tahun kemarin kita fokusnya ke pelosok, tapi kalau kita itu fokus ke para murid ataupun peserta didik yang pada kelas 4 atau kelas 5-nya masih kurang edukasinya mengenai generasi alpha.